Ya, kalian juga menjadi saksi ya bagaimana kita sudah mengangkat banyak topik, tetapi semuanya itu tidak bisa dibantah sama muslim begitu. Rata-rata ya 99,9% itu tidak bisa dibantah oleh muslim begitu. Yuk, silakan yuk ya, yang muslim yang masih bangga yuk dengan keislamannya. Ya, kalau Anda Islam, Anda masih bangga dengan keislaman Anda, boleh ya ajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada ya yang Kristen tolong ya jangan naik dulu ya teman-teman, saudara-saudaraku yang Kristen. Untuk jangan naik dulu, kasih kesempatan kepada yang muslim ya. Oke, coba kita kasih naik ada sebentar ini belum yang udah mengajukan permintaan naik itu 40 orang teman-teman. Tolong teman-teman kalau kalian Kristen jangan mengajukan permintaan naik dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu yuk kepada yang muslim-muslim dulu ya. Coba kita naik, ini ada bintang. Coba kita kasih bintang. Ya. Selamat pagi menjelang siang. Bintang. Oke, nampaknya bintang ini tidak nyambung ya. Oh, udah nyambung. Ya, selamat pagi menjelang siang, saudara bintang. Silahkan nyalakan kamera. Halo? Halo bang. Ya, silakan bang, bintang. Bang. Oke, saudara Foto dulu, bintang. bang. Ini Anda Muslim atau gimana bang? Macet. Kristen bang, Kristen. Saya penggemarmu bang. Bentar bang, saya screenshot dulu bang. Bang, tadi kan sudah Oke, saya bang, bilang bang, kalau turunkan. Kristen jangan naik bang. Turunkan bang, turunkan. Sudah saya screenshot bang. Teman-teman, saya mohon ya teman-teman ya. Kalau Anda Kristen, jangan ajukan permintaan naik dulu. Kecuali ada sesuatu hal yang sangat penting yang mau Anda sampaikan. Misalnya, tadinya Anda Muslim begitu kan, terus Anda mau berbagi, ya kan? Tolong ya teman-teman ya kerjasamanya. Yuk. Kalau Anda Kristen, jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita kasih naik ada Ririn. Oke, Ririn. Ya, selamat pagi menjelang siang, saudari Ririn. Selamat pagi. Ya, silakan saudari Ririn nyalakan kamera. Muslimah ini ya. Duh, hilang gimana? Teman-teman atau para penonton yang Islam, tolong tenangkan hati kalian, jangan panik. Yuk, jangan kalian panik ketika agama kalian itu dibahas. Kalian kan biasanya bahas agama Kristen. Nah, sesekali agama kalian itu saya dibahas oleh orang Kristen. Jangan panik, jangan kalian itu seperti menutupi sesuatu. Naik aja gitu, kita ngobrol apa aja kira-kira tema yang mau kamu bahas gitu. Ayo kita ngobrol santun, ngobrol baik-baik, yuk. Nggak usah hujat-hujatan, yuk silakan yuk. Kita ngobrol yang akademis ilmiah tentang Islam dan Kristen begitu. Yuk. Kita kasih naik ada Ardian Ahmad. Ardian Ahmad. Ya, selamat pagi menjelang siang, saudara Ardian Ahmad. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ardian. Kamu tuh udah kafir, kamu tuh. Nah, kamu kan, tuh udah kafir. datang sudah marah-marah. Iya. Coba kamu kalau ngomong itu nyalakan kamera dulu. Iya, saya Udah memang kafir kepada kamu. nabi-nabian dan kepada Tuhan-Tuhanan. Ardian, kamu berani nggak menyalakan kamera? Saya tanya dulu.
Ngapain? Hmm? Nggak pantas Oh, aku sudah ngomong sama takut kamu. nyalakan Nggak kamera. pantas. Baik, kalau kamu sudah takut, sudah malu jadi orang Islam, malu ngomongin Muhammad, takut nanti makin kebongkar, Bukan makin malu, dibahas ini Muhammad, tidak makin guna loh. kebongkar agama Islam. Itu kan? Itu maksudmu? Ya udah. Kamu saya taruh di bawah dulu. Kamu nonton dari bawah. Kamu nyalakan kamera saja nggak berani. Yuk, silakan. Kalau Anda Islam, naik, ngobrol. Yuk, seputar nih, diskusi antara Islam dan Kristen. Yuk, silakan. Jangan marah-marah gitu loh. Naik aja marah-marah. Memang saya itu memang kafir kepada nabi-nabian dan kafir kepada Tuhan-Tuhanan. Itu hak saya. Anda ini bagaimana? Kalau saya kafir kepada Muhammad, ya kan, kafir kepada Allah, itu hak saya. Nah, coba kamu tanya kepada saya alasannya. Apa sebabnya saya kafir kepada Muhammad? Apa sebabnya saya kafir kepada Allah? Karena yang saya dapati ketika saya mempelajari agama Islam, Allah itu kerjanya menuruti hawa nafsunya Muhammad. Loh, memang iya. Nah, tapi nanti jadi menghujat kan, dibilang kan. Makanya coba naik ke sini bantah gitu loh. Bantah perkataan saya karena itu tertulis dalam literasi kalian sendiri gitu loh. Yuk. Kita kasih naik ada Metra Alfandi. Metra. Si Metra ini kemarin naik tapi akhirnya pertama nolak, akhirnya mengiyakan dia. Ya Metra, silahkan nyalakan kamera Anda. Ya. Pakai waktu nggak nih bro? Boleh. Terserah kamu maunya modelnya gimana. Ya biar enak pakai waktu lah. Boleh. Boleh. Kamu kan sempat membantah apa perkataan saya. Tapi akhirnya kamu iyakan Pakai kan? waktu kita ya. Kalau nggak pakai waktu aku males. Belum dia sudah ngambek. Karena bro. Oke, gini aja. borocosnya Kamu nggak saya ngasih kasih ruang gini. nanti. Metra, kamu saya kasih waktu 1 jam untuk membantah atau untuk mengeluarkan statement. Sebutkan satu hal yang saya ucapkan terhadap agama Islam tetapi tidak benar. Sebutkan satu hal. Saya kasih kamu 1 jam waktu. Begini ya. Udah boleh nih. Nanti dipotong. Silakan. Nanti bro potong. Yang bro ucapkan itu soal kata-kata, cuman kata-katanya pas, betul, tetapi cara memahaminya yang salah bro Edis. Misalnya, Misalnya bro framing begini, Islam ini memang mengajarkan kebohongan, betul. Islam mengajarkan, cuma konteksnya kenapa dulu. Nanti misal saya bilang, misalnya ada orang yang ingin bunuh bro Edis. Nanti saya terangkan dulu nih kan. Wah, nanti bro framing nih. Kamu Islam dikit-dikit bunuh, dikit-dikit perang. Bawanya ke situ. Tentang kebohongan tadi itu bro giring ke situ. Bro buat pernyataan, bro Edis bantah pernyataan itu sendiri dan dianggap benar sendiri. Padahal Islam itu justru ingin menyelamatkan bro kan gitu, bukan ingin membunuh. Misalnya ada orang yang bunuh, cari Edis. Ada nggak dia? Saya kebetulan tahu bro, ngumpet di belakang. Lalu saya bilang ke orang itu, saya nggak tahu, saya memang bohong. Tetapi kenapa saya disuruh oleh Islam bohong? Supaya menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Begitu jalan ceritanya. Tapi bro framingnya kemana-mana kan. sudah. Cara kita dalam memahami dengan cara bro memahami, cara saya memahami, orang Islam memahami dengan cara bro memahami itu berbeda bro. Di situ letak masalahnya. Baik. Jadi benar nggak orang Islam diizinkan berdusta oleh Muhammad dalam perkara-perkara tertentu? Benar. Nah terus di mana saya salahnya? Salahnya bro, cara bro memahaminya yang salah. Seperti yang saya bilang tadi. Oke, baik. Menurut Al-Quran, surat Al-Ahzab
nomor 70. Apa dikatakan di situ? Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul nggak? Betul. Oke. Apakah berdusta adalah bagian dari mengucapkan perkataan yang benar? Nah, kan mau digiring kan udah seolah-olah kasih saya kan nanya gimana sih? Saya terangkan Bro Edis, bagus itu. Sebetulnya kalau hanya Bro ingin belajar, ingin memahami, bagus, pertanyaannya bagus. Nggak ada yang salah, nggak ada yang berbenturan di situ sebetulnya. Nggak ada yang berbenturan. Jangan terlalu Bro. boros, Metra. Gini loh. Gini, kamu punya Al-Quran nggak di situ? Punya. Oke, bisa nggak kamu bacakan surat Al-Ahzab nomor 70? Bisa. Coba bacakan. Nah, oke. Masalahnya di sana apa? Kan. Ya, aku tanya dulu sebelum aku bacakan sama Bro. Kenapa kamu tidak Masalahnya sudi bagi lagi Bro membaca di mana? Al-Quran? Bukan tidak sudi, kata Quran begini nih Bro Edis. Saya baca di Al-Baqarah ayat ke-6 itu. Metra, kalau mau diskusi itu, kamu harus siap-siap lah. Nanti kalau saya yang baca sendiri, saya aja yang tahu. Sesungguhnya orang-orang seperti Bro Edis ini dikasih tahu, tidak dikasih tahu juga sama aja. Tuh Nggak kan. Gini, kalau kamu ngomong sama saya Gimana mau berdua, saya terangkan sebentar, gimana Metra, pun coba nanti? dengarkan dulu saya ngomong. Dengar. Ya. Kalau kamu bicara sama saya berdua empat mata, kamu hanya memberitahu saya. Masalahnya di sini kita bukan empat mata. Ini ada puluhan ribu orang di belakang yang nonton. Makanya jangan kamu memandang saya, tetapi pandanglah para penonton-penonton, terutama umat muslim. Makanya ketika ada pertanyaan datang, kamu datang ke sini itu untuk ngasih tahu kepada muslim-muslim yang nonton itu jawabannya. Karena mereka pun rindu, mereka merindukan. Mana ini Ustadz kami menjawab, nggak ada jawaban. Coba, di dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Mau kamu cek dulu nggak? Jangan-jangan nanti kamu nggak percaya dengan saya. Kamu masih dibisukan, jangan membisukan diri. Terus kan Bro Edis, nggak ada yang Enggak, salah mau di kamu situ. cek Nanti dulu, pemahaman enggak gini, mau aja kamu saya cek dulu luruskan. atau setuju? Enggak, saya nggak ngecek. Saya Berarti ikut. setuju ya? Ya teruskan aja. Oke. Pemahamannya yang mungkin Apakah berbeda berbohong kita, cara adalah memahaminya ya. bagian dari mengucapkan kebenaran? Oke, saya tanya balik Bang Edis ya, Bro Edis ya. Apakah berbohong demi melindungi Bro Edis misalnya dalam situasi itu sebuah kesalahan? Jangan-jangan saya dicari orang karena membunuh gimana? Coba, ada nggak tiba-tiba orang nyari saya tanpa ada masalah sebelumnya? Ya kalau bermasalah pun Misalnya tidak polisi, dengar, ada polisi mencari orang, ya kan? Terus masuk ke rumah Anda harus diajarin Muhammad bohong kan? Oh enggak. Saya nggak tahu. Nah itu makanya kalian ini bohong. Yes. Boleh saya jawab, Bang Bro Edis? Simpel aja pertanyaan saya, coba Metra. Apakah berbohong Ya. bagian daripada mengucapkan perkataan yang benar? Gini, perbaiki dulu sinyalmu lah. Sinyalmu aja udah kamu sinyalmu bagusin dulu sinyalmu. Sinyalmu aja udah macet-macet begitu. Gini teman-teman. Kan orang-orang Islam itu sering mengklaim bahwa Tuhan Yesus kita menubuatkan tentang kedatangannya. Mereka sudah didoktrin bahwa Yesus atau mereka katakan Nabi Isa memberitahu gitu, menubuatkan gitu, akan datang nanti seorang nabi, ya kan? Nah, ternyata ajarannya bertolak belakang gitu loh.
Apa dikatakan dalam Bible? Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apalagi kata Tuhan Yesus, iblis itu bapak segala dusta. Jadi yang namanya dusta-dusta itu kerjaannya iblis itu iblis. Dia itu embahnya, bapaknya segala dusta. Nah ternyata Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3 hal. Berarti kesimpulannya menurut Tuhan Yesus, Muhammad itu salah satu komplotan dari ya kalian sendiri yang menyimpulkan nanti lapor polisi lagi. Yuk silakan coba. Yang namanya semua orang tahu secara nalar kita punya hati nurani. Yang namanya bohong, kebohongan itu pasti negatif. Nilainya itu pasti negatif, namanya bohong. Tapi kejujuran walaupun pahit, tetapi nilainya itu positif. Di mana-mana Anda mau bawa kemana pun ya itu jawabannya. Coba yang muslim, coba. Saya mengundang penonton muslim untuk naik kemari dan berdiskusi dengan baik dengan saya. Yuk, kita diskusi dengan baik ya. Pastikan sinyal kalian kuat ya. Sinyal kalian bagus, kita ngobrol-ngobrol yuk. Kita kasih naik ada Zien 980. Yuk. Zien 980. Ya, Zien. Halo Bang. Halo juga Bang Zien. Muslim atau apa Bang? Iya Bang, saya dulu Muslim tapi sekarang saya udah pindah ke Kristen Bang. Tapi nanti kalau bohong-bohong gimana Bang? Coba nyalakan kamera dulu Bang. Nanti bohong-bohong lagi. Saya nggak pernah bohong Bang. Coba share Bang. Berbagi informasi dulu. Kita tes boleh nggak Bang? Soalnya banyak yang memfitnah nanti kalau nggak dites. Coba kalau Abang bener-bener mantan Muslim, coba Abang Bang, makanya saya pindah agama Kristen nih Bang karena saya tidak mengerti dengan ajarannya dengan bahasa Arabnya Bang. Iya, tapi kan dulu pasti pernah sholat kan? Dari kecil sampai besar Bang orang tua saya Islam. Saya Islam, saya nggak pernah pergi ngaji atau segala macamnya Bang. Nggak pernah sholat? Nggak pernah Bang. Ya, berarti diragukan. Diragukan kalau begitu Bang. Karena kalau Anda benar-benar Islam, setidak-tidaknya Anda pernah sholat. Sekalipun nggak pernah sholat. Ada pun pergi Bang, tapi saya cuma lihat orang di luar doang Bang. Saya nggak pernah masuk. Nggak tahu kenyataan apakah hati saya atau bagaimana menolak agama ini atau bagaimana Bang. Setelah saya menonton ketika Bang Edis itu live, saya mengetahui segalanya. Saya buka-buka juga sedikit dari Al-Quran itu Bang. Dan saya simak ketika Abang ngomong semuanya itu masuk gitu loh. Ya, Ternyata cuman benar gini. gitu, Bang. Oke lah, kalau masalah itu saya terima lah. Cuman yang ingin saya konfirmasi, kalau memang benar-benar Bang Zien dulu mantan Muslim, pasti ingatlah salah satu bacaan Quran atau apa begitu. Kalau tidak ada sama sekali, berarti ya gimana ya saya ngomongnya? Mau bilang Islam. Mau Di lihat KTP saya tertulis enggak, apa Bang? di KTP? Islam. Di KTP tertulis Islam, tapi nggak pernah menjalankan agama Islam. Tidak pernah Bang, saya aja ke masjid itu rasanya ada yang mengganjal gitu loh, ada yang mengganjal rasa hati gitu loh. Oke. Makanya saya putuskan untuk mau pindah ke Kristen karena saya perbedaan dari ajarannya Bang. Iya. Tapi kalau dari logatnya, Abang kayaknya orang Kalimantan ya? Saya memang orang Kalimantan Bang. Kalimantan. Ya, mungkin Abang perlu mendalami lagi ajaran agama Kristen. Boleh Abang berkunjung ke gereja terdekat begitu. Saya Belajar berterima aja. kasih juga Bang Edis, buat Bang Edis udah membukakan pikiran gitu loh, pikiran saya ketika debatnya itu yang maksud saya masuk gitu loh Bang. Masuk dan buktinya nyata gitu Bang. Nyata yang kita lihat.
Oke lah, baik Bang. Karena Abang belum bisa menunjukkan bekas-bekas atau Abang dulu pernah sholat atau bagaimana, mungkin kita next Oke bang, tamunya, siap bang. tamu Thank you berikutnya. bang. Oke, sama-sama saya turunkan dulu Bang ya, Bang Zain ya. Terima kasih. Yuk. Saya nggak mau teman-teman nanti dibilang, Dis ya ngundangnya Islam-Islam yang cuman ngaku. Saya nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita konfirmasi dulu kepada dia gitu. Sejauh mana dulu dia mendalami agama Islam. Walaupun dia di KTP tertulis Islam, Islam KTP ya, saya tidak menganggap dia seorang Islam dulu gitu. Karena seorang Islam itu saya anggap orang yang mengerti atau setidak-tidaknya menjalankan ritual-ritual itu begitu. Ya, walaupun saya percaya bahwa tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, kita kasih naik ada Elida Wati Manja. Coba Elida. Yang Kristen-Kristen masih saja banyak ya yang bergelantungan di kolom antrian. Saya sudah katakan tolong jangan mengajukan permintaan naik, tapi ya masih saja. Ya mau gimana ya? Ya, Elidawati. Iya bang, Ya, silahkan nyalakan kamera. lagi maskeran nggak apa-apa bang, lagi maskeran. Nggak masalah, nggak masalah. Sebentar ya bang. Ya, Soalnya aku Kristen loh bang, cuman orang tua saya Muslim bang. dari kecil udah Kristen. Iya, Kok bisa orang tua Islam? ceritanya gini bang. Boleh, silakan cerita, silakan. Nyalakan kamera dulu. Ya nggak bisa bang, coba nyalakan dari situ bang. Tuh, sudah saya kirim undangan. Nggak bisa ya bagaimana ya? Baik, saya turunkan ya. Saya turunkan kalau begitu. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali ya. Mei Kumaira. Oke, Mei Kumaira. Oke, kita kasih naik Mei Kumaira. Ya. Selamat pagi menjelang siang, Mei Kumaira. Halo? Halo Mei Kumaira. Oke, baik kita turunkan lagi ya. Teman-teman, kalau kalian naik, kalau disapa, itu ngomong, jangan naik tuh ngambek. Ya. Ini tema kita ini, diskusi Islam Kristen. Saya sebagai Kristen, silahkan saya undang yang Islam untuk naik berdiskusi ya. Yuk. Kita kasih naik ada sebentar. Sulaiman, coba kita kasih naik. Sulaiman 8504. Ya, Sulaiman silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Sulaiman. Halo, Iya. Gimana Sulaiman? Muslim ya Bang ya? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang mau Anda diskusikan dengan saya? Saya mau bertanya tentang Kristen yang menuhankan manusia itu gimana, Bang? Kristen yang menuhankan manusia. Ya, Emangnya kalau menuhankan manusia itu salahnya di mana, Bang? ya jawab aja dulu. Kenapa? Ya saya bingung, Abang nanya kalau menuhankan manusia itu salah, di mana salahnya? Kan saya bertanya kenapa Kristen menuhankan manusia begitu.
Tidak ada Ya, menyebut saya kata jadi ya salah. saya bingung salahnya di mana menuhankan manusia. Itu pertanyaannya sama seperti kenapa Anda menuhankan Muhammad? Itu sama kayak begitu. Jawab dulu. Jawab pertanyaan saya. Lo gimana? Jawab gimana? Bisa jawab nggak? Kenapa menuhankan? Jawabannya Ya, adalah karena Yesus itu memang harus dituhankan supaya kita menuju kepada hidup. Karena jalan menuju kepada hidup itu dengan cara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. begitu. Hmm. Kalau sebelum ada Yesus itu nggak bisa hidup ya? Bisa mempertuhan Sang Iya. Firman. Kenapa? Kau Iya, menuhankan manusia. menjadikan Firman Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan Anda Menjadikan Maha Sang Firman Kuasa. sebagai Tuhan. Tuhan Anda Maha Kuasa. Jangan lompat-lompat Bang, satu dulu Iya. kita bahas. Itu kan sudah selesai. Tadi sudah dijawab Abang. Iya, Saya kalau sudah lanjut bertanya. selesai, bertanya. gantian dulu. Saya tanya balik masalah mempertuhan juga. Iya. Biar imbang kita. Iya betul. Boleh? Boleh, benar. Baik. Kenapa Anda mempertuhan? Jangan merokok Bang, jangan merokok dulu. Tenang. Nanti Anda kena ban nanti. Di sini dilarang merokok. Dilarang ya? Ya, mengkonsumsi zat tertentu nanti ada tulisannya. Begini, sebagai nggak seorang sunat Muslim, Nggak Anda sunat Muslim kan Anda. ya? Muslim. Oke. Kalau Muhammad ngomong kepada Anda, boleh nggak Anda membantahnya? Membantah dalam segi apa? Kalau Muhammad memerintahkan kepada kamu memberikan perintah, boleh tidak kamu membantah Muhammad? Oh, ini masuk ke yang berbobong. Tadi saya sudah ngerti itu, Bang. Abang mau memutarkan kata-kata, sudah paham saya. Jangan muter-muter dulu Bang, pertanyaan saya simpel saja. Simpel, yuk. Iya. Terus. Ketika seandainya Muhammad ini hidup Iya. di zaman Anda hidup, atau Anda hidup sejaman dengan Muhammad, Iya. ketika Muhammad memerintahkan kepadamu sesuatu, boleh nggak kamu bantah dia? Misalnya, serahkan istrimu kepadaku gitu. Boleh nggak kamu membantah Muhammad? Ada nggak seperti itu? Ada. Mau saya tunjukkan dalilnya? Ya, tunjukkan. Baik. Tahu Zaid? Iya. Zaid tahu? Saya nggak pernah kenal. Nggak Zaid pernah di dalam lihat. Al-Quran tahu nggak? Saya tahu. Tahu. Zaid punya istri namanya siapa? Saya nggak pernah kenalan sama istrinya. Saya nggak tanya kamu kenalan sama istrinya. Istrinya Zaid di dalam Al-Quran siapa? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah kenalan. Nah, pantas kamu nggak tahu mempertuhan Muhammad. Ya sudah, kalau nggak tahu apa-apa di bawah. Kalau nanya aja, kalau ditanya balik langsung nggak tahu. Yuk, silakan. Kita itu harus bicara dulu definisi mempertuhan. Jangan mempertuhan batu, jangan mempertuhan orang yang nggak benar, itu gimana? Jadi kalau kita membahas satu tema dengan orang Islam, teman-teman, percayalah sama saya, temanya itu tidak lain dan tidak bukan dari mempertuhan. Dan itu tema mempertuhan itu, kalau tidak salah pernah kita angkat selama sebulan suntuk. Temanya itu menjadikan Muhammad sebagai robnya. Itu sudah kita bahas lama. Dan sudah terbukti bahwa orang Islam itu mempertuhan mayat namanya Muhammad. Mana sih, aduh, masih diulang-ulang lagi. Kamu, bahkan Rhoma Irama itu sudah bikin lagu. Mengapa kau tuhankan manusia? Jadi biar saya kasih tahu dulu ya background ya. Mungkin banyak juga penonton-penonton Kristen juga yang baru. Gini loh. Orang Islam itu mereka punya masalah dengan tidak bisa memahami Al-Quran.
Itu masalah orang Islam. Karena apa? Karena orang Islam tidak membaca Al-Quran. Mereka membaca huruf-huruf hijayah. Kalau orang Islam ditanya mempertuhan itu apa, mereka tidak tahu. Gitu loh. Apa itu mempertuhan? Mereka tidak tahu. Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang berbicara mengenai mempertuhan hawa nafsu. Jadi akhirnya jadi mempertuhan lagi kan tema kita. Memang tema kesukaan muslim itu teman-teman. Tapi mau gimana? Nanti kalau kita bahas lagi tema ini, nanti kalian bilang inbox, Bang, janganlah itu terus temanya, Bang. Tapi memang cuma ini itu temanya orang Islam, teman-teman. Temanya orang Islam cuma itu, nggak ada yang lain daripada itu. Makanya ketika saya balikkan bahwa umat Islam menuhankan anaknya Aminah, mereka fana, surup, kejang, masal. Enggak. Kalau kalian mau tema-tema itu pun nggak masalah. Tapi saya cuma kasih tahu, tema mempertuhan itu sudah sebulan suntuk kami bahas. Ya. Oke, kita kasih naik ada Budi. Coba Budi. Haudio. Saya pencet Budi, yang datang Haudio. Ya, Haudio Muslim, Bang. Saya kasih turun dulu. Kita kasih naik ada Sunda Pride. Oke, Sunda Pride. Naik Senopati. Ya, silakan Senopati, nyalakan kamera Anda. Senopati. Terpental lagi. Kita kasih naik ada Wonge Dewek. Nah, ini Wonge Dewek. Ya, silakan Wonge Dewek, nyalakan kameranya. Kepriwe kabare Kisrun? Iya, kepriwen Bang Edis. Kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Baik, mantap. Saya teringat dengan teman-teman saya asal Brebes, teman-teman waktu kecil saya main. Itu namanya Kisrun, Qadir. Kisrun. Temanya Bang Edis. Iya. Apa temanya orang Islam kayaknya cuma itu aja terus, Bang. Mempertuhan manusia, itu kan. Sampai Roma Irama membuat lagu, mengapa kau tuhankan manusia? Betul nggak? Iya. Apa yang salah dengan mempertuhankan manusia? Yang salah. Tapi kita bicara definisi dulu lah, Bang. Mempertuhan itu apa sih, Bang? Dalam pengertian bagaimana sih mempertuhan yang dimaksudkan Al-Quran itu? Mempertuhan secara umum yang mengikuti. Bukan secara umum, Bang. Kita nggak bicara kamus KBBI, kita nggak bicara pengertian kita masing-masing. Yang dimaksud mempertuhan di dalam Al-Quran itu apa maksudnya? Mengikuti. Mengikuti. Salah nggak kalau mengikuti Muhammad? Enggak Muhammad salah. manusia nggak? Manusia. Berarti diperintahkan mempertuhan Muhammad nggak? Ya dalam arti mengikuti ya. Jangan bilang dalam arti, dalam pengertian Quran. Gimana definisinya ya? Kalau Sulit. dibilang ya emang sulit ya. Wong kita tuh nggak mempertuhan, nggak merasa mempertuhan, tapi mengikuti iya. Emang
mempertuhan Bang, itu gimana definisinya ya manusia. saya biar nyembuhin pasien-pasien yang orang Islam ini gini loh. Dasar orang Islam berpikir itu kan Al-Qur'an. Iya. Oke. Ya, menurut orang Al-Qur'an Islam, berbicara mengenai kalimat mempertuhan nggak? iya berbicara. Oke. Yang dimaksud itu apa mempertuhan itu? Apakah mengangkat sesuatu jadi sang pencipta alam atau bagaimana? Iya, kalau secara itu mah emang kalau mempertuhan berarti Mengangkatnya sebagai pencipta langit dan bumi gitu? Iya, secara itu mah emang yang Oke, menciptakan baik. langit dan bumi. Baik. Jadi definisi yang seperti itu sebenarnya itu definisi yang tidak ada. Kenapa Bang Ade? Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Iya. Mempertuhan hawa nafsunya. Apakah orang-orang yang mempertuhan tapi hawa kan nafsunya bukan itu mempertuhan. artinya Secara mengangkat itu- hawa nafsu sebagai sang pencipta langit dan bumi? Iya, maksudnya itu bukan. Cuma gimana? mengikuti. Terus yang dimaksud mempertuhan menjadikan dia sang pencipta langit dan bumi itu definisinya dapat dari mana? Iya, karena definisi kan berbeda-beda Bang Edis. Kalau definisinya Berikanlah saya penciptaan bodrek teman-teman. Kirimkanlah saya oskadon, panadol. Karena yang saya hadapi yang seperti ini. Iya, maksudnya kalau Gini aja dah, gini mempertuhan aja. Saya coba pakai bahasa atau sederhana aja. Gini. mempertuhan setan. Gini. Wonge dewek, coba dengarkan saya ya. Saya ini sudah 13 tahun diskusi dengan orang Islam. Memang orang Islam ini kalau ngomong agama Islam gak ada yang waras. Ketika orang Islam berbicara tentang agama Islam, disitulah kewarasannya itu hilang. Coba dengarkan saya. Bang, bisa nggak orang mengganti orang yang melahirkan dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Mustahil kan? Ya mustahil, berarti bukan. Oke. Bisa nggak orang mengganti siapa yang menciptakan dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak orang ganti Tuhan? Nggak bisa. Oke, baik. Yang ke satu, yang kedua benar. Tidak bisa orang mengganti seseorang yang melahirkannya, mengganti ibunya itu nggak bisa. Saya mau gantilah yang melahirkan saya ganti jadi orang ini, itu nggak bakal bisa. Ya, iya, Karena nggak dia bisa. harus pulang lagi ke rahim. Dia harus pulang lagi ke rahim, balik lagi ke sel telur dan sel sperma, terus balik, nggak bisa, itu mustahil, ya kan? Terus orang mengganti sang penciptanya itu juga nggak bisa, karena udah terjadi. Tapi yang pertanyaan yang ketiga Anda salah jawab. Orang bisa ganti Tuhan. Saya kasih contoh. Saya Kristen. Ya, contohnya apa gitu. Ya. Saya Kristen. Ketika saya masuk Islam, saya ganti Tuhan itu. Ketika saya Kristen, Tuhan saya itu Yesus. Ketika saya Islam, saya ganti Tuhan saya jadi Allah. Ya, tapi kan itu udah beda agama, Bang. Maksudnya kan kalau sama-sama agama. Bang, Kalian bisa. coba dengarkan ya, dengarkan. Kalau Menurut ganti Al-Quran, agama emang ganti gini, Tuhan, tenang. Menurut Al-Quran, apakah semua manusia itu menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Menurut Al-Quran, iya. Menurut buku Primbon. Iya. Lama-lama gue. Menurut Al-Quran, apakah semua manusia di bawah kolong langit ini menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya? Iya. Saya menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Kalau ya gitu katanya. Kalau beda agama ya emang beda-beda sih, Bang. Maksudnya Bang Edi. Di bawah dulu Bang, di bawah dulu. Nanti saya lama-lama saya darah tinggi juga. Memang berat.
Jadi banyak orang tidak tahu apa itu mempertuhan. Gitu loh. Anda tidak bisa ganti orang yang melahirkan Anda. Anda nggak bisa ganti sang pencipta. Tapi Anda bisa ganti Tuhan. Tuhan itu maksudnya sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri kamu. Itu maksudnya Tuhan, Tuan, Lord, Rob itu sama itu. Sesuatu yang kepada dia kamu mengabdikan diri. Gitu loh. Itu maksudnya. Jadi nggak apa-apa menuhankan manusia itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu menuhankan setan. Sulit nih orangnya. Tapi dilihat dulu siapa manusia yang kau pertuhan. Gitu loh. Kalau kau pertuhan anaknya Aminah ya. Ya begitu. Jadi kalian itu harus paham dulu bahasa. Apa maksudnya? Mempertuhan tuh ngapain? Mempertuhan aja nggak tahu. Kita mau diskusi apa kalau kayak gitu? Oke, kita lanjut lagi ya. RJ, Raja Ampat. Oke, kita kasih naik RJ, Raja Ampat. Ibu Raja Ampat, nampaknya muslimah ini kalau dari foto profilnya. Ya, Raja Ampat. Halo Raja Ampat. Selamat siang Raja Ampat. Membisu. Ibu Raja Ampat. Bicaralah Nona, jangan membisu. Walau sepatah kata, tentu ku dengar. Waduh, nggak mau ngomong lagi. Baik, kita kasih turun saja dia ya. Yo. Oke, nampaknya kita perlu iklan nih teman-teman ini. Perlu. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi khusus kepada saudara-saudaraku yang Kristen ya. Teman-teman, saya di sini itu ada program untuk pendirian rumah apologet. Seperti yang biasa saya katakan. Teman-teman, target kita akhir tahun ini mudah-mudahan ya teman-teman ya. Kita sudah terkumpul untuk mengadakan rumah apologet itu teman-teman. Jadi kita itu lagi cari tempat dan tergantung nanti yang terkumpul ya. Apa kita cari tanahnya dulu, apa kita cari ada tanah dan bangunannya langsung, begitu. Tergantung nanti dana yang terkumpul. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin membantu atau mensupport Edis TV untuk mengadakan rumah apologet itu, teman-teman bisa support saya ya. Hati-hati teman-teman karena banyak penipuan ya, banyak akun-akun palsu, hati-hati teman-teman. Pastikan kalau teman-teman mau mensupport muncul nama saya ya, muncul nama saya. Kalau bukan nama saya itu penipuan ya. Karena banyak orang bikin akun-akun saya, kemudian mereka nginbok orang begitu ya. Kalau Edis TV yang asli, saya nggak pernah nginbok orang teman-teman. Kalau Anda sudah di-inbox sama orang Edis TV, tahu-tahu inbox Anda, itu saya pastikan palsu. Makasih Bang Aman, makasih Pak Ibrahim, makasih Pak Ibrahim. Nih ya, saya balik kamera saya. Teman-teman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus yang punya berkat berlebih, yang ingin membantu saya Edis TV mendirikan rumah apologet itu, teman-teman bisa support di situ ya. Tangkap layarnya, screenshot. Nanti waktu teman-teman ketik itu nomor, ya munculnya nama saya itu, Edis. Ada nama belakangnya. Ya. Seperti itu. Silakan tangkap layar, screenshot. Kita kasih waktu. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa lihat tulisan berjalan ya. Ada tulisan berjalan tuh kalau teman-teman nonton di YouTube saya. YouTube saya ada di profil ya. Ada di profil. Link juga untuk kolekte juga ada di profil. Oke ya, iklan sejenak teman-teman. Karena teman-teman ketahui ya, ini untuk teman-teman ketahui.
Saya itu tidak mendapatkan AdSense atau tidak mendapatkan iklan dari video-video saya sendiri. Adapun orang-orang yang mengupload video-video saya, mereka lah yang mendapatkan iklan. Mereka lah yang mendapatkan AdSense dari situ. Mereka yang mendapatkan pendapatan. Sementara saya sendiri, pemilik video, itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, karena konten-konten saya itu sudah diuploadin orang. Dan itu pun tidak masalah. Itu tidak masalah karena tetap masih ada jalan lain ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya. Bagi yang muslim-muslim boleh ajukan permintaan naik, kita diskusi lintas iman. Ada Bang Badri. Ya, selamat siang Bang Badri. Halo? Oke, selamat siang kembali. Ya, silakan Bang Badri, nyalakan kamera Anda. Saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera. Ya, sudah. Halo? Halo, ya tar dulu. Oke. Ya, silakan Bang Badri. Oke, Bang. Apa yang mau Bang Badri sampaikan, Bang? Silakan. Salam kenal, Bang. Salam kenal dari agama Islam. Semua Kristen, agama Kristen, salam kenal dari Madura. Dari Madura. Dari Oke, silakan Madura, Bang. Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Domisili Silakan, di Bang. Jakarta, Bang. Ya. Tumben dari bahasanya kelihatan nih, kayaknya Maduranya agak-agak beda ini. Biasanya kalau Madura yang dari kampung si Rusdi yang kemarin. Ya, gimana? Bang Badri, Enggak gini, apa Bang. yang mau Abang sampaikan? Saya Gimana, Bang? mengamati dari awal atau dari kemarin sampai sekarang, ya kan, yang dibahas ialah agama Kristen dan agama Islam. Iya kan? Saya nggak menyalahkan manusia tersebut ikut agama Kristen dan manusia tersebut ikut agama Islam, itu nggak bermasalah, tergantung keyakinan pada diri sendiri. Lalu? Kan begitu. Nah, coba sekarang secara logika aja ya Bang ya. Itu kan tergantung keyakinan orang tersebut ikut agama Kristen, tergantung keyakinan orang masing-masing. Iya. Nah, sekarang agama Islam itu punya kepercayaan, punya 25 nabi. 25 nabi. Termasuk di dalamnya Nabi Isa. Oke, coba boleh saya tanggapi dikit, Bang. Ya, Bang ini Badri. enggak. Kepercayaan umat Islam punya 25 nabi, termasuk Nabi Isa. Dikatakan juga Nabi Muhammad termasuk Nabi awal dan Nabi akhir. Nabi Isa itu enggak mati, hidup. 4 nabi yang hidup adalah Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Yunus, dan Nabi satunya nggak tahu juga saya, karena saya kurang mendalami tentang agama Islam. Tapi saya Islam gitu. Bisa saya tanggapi, Bang? Ya, terus ya. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Baik. Jadi gini, Bang. Begitu banyaknya orang-orang Islam kan yang membahas agama Kristen. Ya kan? Nah, sekarang jadi respon nih, muncul orang-orang Kristen yang membahas agama Islam, gantian dibahas. Nah, menanggapi statement Anda tadi dari 25 nabi, terus Anda katakan ada beberapa nabi yang hidup dan lain sebagainya. Cuman yang saya sayangkan, statement Anda itu salah. Gini, kalau membaca hadis, jumlah nabi itu bukan 25, tetapi ada 125.000. Yang enggak 120.000 nabi. Yang enggak diketahui, yang diketahui sama umat manusia, yang wajib diketahui itu 25 nabi. Enggak ada yang wajib diketahui. Ini Anda tambah-tambahkan ini Bang Badri. Gini, kalau kita membaca hadis bahwa jumlah nabi-nabi itu ada 120.000 sekian gitulah, 124.000 kalau nggak salah ya, 124.000 nabi.
Nah, itu pun menjadi satu indikasi bahwa Muhammad itu, saya mohon maaf nih, Ya, 50 ya. Muhammad Nanti itu 50 memang ya. sedang mengigau. Nanti ya 50-nya ya. Kenapa saya katakan Muhammad sedang mengigau? Dari 124.000 nabi itu, kenapa tidak disebutkan selain daripada yang dalam Al-Quran? Ini lagi jualan dia, teman-teman. Entar dulu Bang ya, sorry dulu ya, entar dulu ya. Dalam belanjaan ya. Maaf ya, dulu ya. Entar dulu Bang. Dan bisa dulu. Ya, sambil dia ini ya, saya mungkin dia dengar juga lah itu. Gini. Jadi teman-teman, apa bukti bahwa Muhammad itu suka mengigau? Jadi Muhammad itu setelah saya baca, dia itu memang suka mengigau dan berhalusinasi. Ada ayatnya. Ada dalilnya bahwa Muhammad itu memang orang yang suka berhalusinasi. Apa bukti bahwa Muhammad suka berhalusinasi? Dia katakan ada 124.000 nabi, tapi satu pun nggak bisa disebut dia dari selain yang daripada di Al-Quran. Terus dia juga bilang, katanya, ketika dia bertemu dengan Jibril, sayapnya itu katanya 7.000. Ditaruh di mana sayapnya? Jibril Kalau punya yang sayap berapa? 6.000 apa gini, Bang. 7.000 sayap? Gini. Sebentar, Gini. enggak, Gini, sebentar gini. dulu gini. Yang Ya, terus. kapan Muhammad ngitung? Kapan Muhammad ngitung sayapnya Jibril sehingga sayapnya Jibril itu 6.000? Gini Bang, gini. Oke. Saya akan jadi artikan semuanya ya. Sebanyak sayap malaikat Jibril itu semua firman Allah. Tergantung di dalam Al-Quran. Kalau firman Allah enggak seharusnya masuk semata-mata. dalam Al-Quran. Dengar dulu. Silakan. Nabi Muhammad itu sejenis manusia. Ya, semua manusia. Nabi itu dan rasulnya itu manusia. Ya, memahami. Semua yang ada di Al-Quran itu semua diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Nabi akhir. Gitu. Bukan Nabi Muhammad yang mengalah di dalam Al-Quran, bukan. Tapi itu wahyu dari Allah turun ke Nabi Muhammad. Disitulah. Makanya banyak banyak malaikat, banyak nabi itu semuanya wahyu dari Allah. Kalau manusia, kalau Nabi Muhammad itu nggak tahu. Jadi Muhammad tahu jumlah sayap Jibril itu 6.000 dari mana? Itu dari Al-Quran semua. Nggak ada dalam Al-Quran. Gitu. Di dalam Itu semua- Al-Quran tidak pernah disebutkan jumlah sayap Jibril itu 6.000. Gini loh Bang. Masa sambian semuanya yang ada di Al-Quran memahami tentang arti Gini, Al-Quran. saya ini Ya, terus, adalah terus. orang yang sangat memahami Al-Quran. Ya, Saya terus. itu sudah membaca Al-Quran lebih dari Terus. 100 kali, habis. Terus. Saya Ya. bolak-balik lebih dari 100 kali. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran jumlah Kalau sayap Jibril 6.000. Ya, kalau sampean memahami tentang Al-Quran, arti dari Qul huwallahu ahad atau Yasin apa artinya? Jangan lari kemana-mana dulu. Fokus dulu, jangan Ya, kemana-mana. katanya Kita sampean kan berbicara memahami. mengenai jumlah nabi. Kembali ke tema tadi loh, jumlah nabi Ya, tadi. terus. Oke, lanjut. Oke. Saya ini sedang membicarakan bahwa Muhammad sangat-sangat bisa saya buktikan Muhammad itu memang orang yang suka berhalusinasi tinggi. Ada dalilnya Muhammad itu dia berhalusinasi. Bahkan dia sempat mau bunuh diri. Muhammad tuh pernah mau bunuh diri loh. Tahu nggak? Di Al-Quran surat berapa? Inilah makanya saya bilang teman-teman. Makanya saya bilang orang Islam itu nggak ngerti agama Islam teman-teman. Makanya dia Islam. Enggak gini, bukan enggak ngerti. Gini. Orang Islam itu ya cuma yang dikerjakan. Tenang dulu Bang. Karena kita bukan kiai, bukan penceramah. Nah, yang bisa itulah yang mendalam. saya Bentar, undang Bang Bentar Badri. dulu Bang. Bentar dulu. Sebenarnya Ya, itu ya. yang saya undang, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang saya undang ke sini. Tapi kenapa mereka tidak datang? Sampean Kemungkinannya, salah, ya. gini, kemungkinan ulama tidak datang ke sini karena mereka khawatir kalau mereka datang ke sini mereka Enggak. akan mengiyakan saya. Enggak Bang. Saya kan gini, kan saya punya bahasa. Saya enggak menyalahkan agama Kristen. Itu tergantung keyakinan manusia. Ya kan? Bang, juga saya enggak di sini nggak agama menyalahkan. Islam. Saya di sini Iya, mengungkapkan cuman fakta-fakta saya- tentang agama Islam. Cuman saya ingin tahu Masalah isi itu dalam kesalahan atau tidak Anda simpulkan sendiri gitu loh. Iya betul. Oke, kita Cuma kembali saya ke tahu, jumlah nabi tadi. Kita kembali ke jumlah nabi tadi. Kata sampean itu Nabi Muhammad pernah mabuk,
Iya kan? Pernah mabuk kan sampean ya? Saya Benar tidak kan? bilang Muhammad mabuk, saya bilang Apa? Muhammad berhalusinasi. Yang barusan itu. Saya tidak katakan Muhammad mabuk, yang Oh, saya katakan Muhammad berhalusinasi tinggi. Dia itu orang paling halu di dalam agama Islam. Begini bang, Saya begini bisa bang, tunjukkan begini. semua dalilnya. Ya begini bang, begini. Keluaran dengan kata-kata Nabi Muhammad itu enggak semurah-murah keluar langsung dari Muhammad. Itu semua firman Allah turun langsung ke Nabi Muhammad seperti Nabi Isa. Oke, baik. Ah, Pertanyaan gitu ya. saya begini, Kalau Allah gantian berfirman, dulu. silakan. Oke. Itu Nabi Muhammad enggak memerintahkan kamu sembah saya, tidak. Kamu harus menyembah Allah dengan Fokus cara dulu, sholat fokus 5 dulu. waktu. Fokus dulu ke masalah nabi-nabi yang 124.000. Ah, pokoknya lainnya beda. Ya, oke. Oke, Yang Bang Badri, diwajibkan, tadi ya, Anda Owi. mengatakan bahwa Muhammad mengatakan ada 124.000 nabi. Itu di Quran atau di mana? Nabi Muhammad bukan 125.000 nabi. Nabi Muhammad 124.000 nabi, kata Muhammad. Jumlah nabi itu ada 124.000. iya. Oke, Muhammad kan? dapat dari mana itu info itu? Itu mungkin dari firman dari Allah turun langsung ke Nabi Muhammad. Oke, kalau Muhammad dapat wahyu masuk ke mana? Dengar dulu, Bang. Gini. Sebentar. Kalau Muhammad Oke. mendapatkan wahyu info dari Allah, masuknya kemana? Ke Quran atau enggak? Bukan info, Bang. Ini, Bang. Nah, Kalau ini hadis saya bilang kan. hadis ya, hadis dengan Al-Quran itu beda ya. Harus dibedakan hadis langsung dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran langsung turun dari Allah. Oke, Ya, beda. Muhammad dapat 124.000 nabi dari mana? Mungkin langsung dari malaikat Jibril. Jangan mungkin. Kalau mungkin nggak bilang, Ya nggak boleh. pasti dari malaikat Oke, Jibril. pasti dari karena Jibril. karena Kalau selalu dapat wahyu dari Jibril, maka namanya wahyu nggak? Bukan wahyu. Bukan wahyu. Bukan. Cuma ya, gini. Malaikat Jibril, Allah menugaskan ke malaikat Jibril untuk menyampaikan ke Nabi Muhammad. Kalau wahyu itu secara langsung, Bang. Kalau wahyu dari Allah langsung. Dari Allah langsung. Oke, Gini, ada kalau wahyu perbedaan. dari Allah langsung, turun ke Nabi Muhammad. kalau dari Jibril berarti bukan wahyu. Bukan, ini cuma Oke, pemberitahuan. baik, saya tunjukkan lagi. Pemberitahuan. Oke, baik, ini kalau orang Islam awam nih ngomong yang ngasal. Ini, menurut cerita orang Islam, surat yang pertama kali turun itu adalah Al-Alaq, betul? Iqra, Bang. Iya, Iqra bismi rabbika. Itu kan Al-Alaq itu. Iqra. Pertama turun itu Iqra, tulisannya ya. Iya, Nabi Muhammad itu nggak surat tahu berbaca. Al-Alaq, Bang. Itu. Coba bacain surat Al-Alaq gimana? Coba sampean baca. Surat Al-Alaq itu bunyinya Iqra. Terus. Bacalah Baca. dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbi. Terus. Nah, menurut cerita orang Islam, katanya Jibril datang menemui Muhammad, disuruh membaca. Berarti kalau menurut itu Anda berarti itu bukan wahyu. Karena yang datang Jibril bukan Allah. Gimana? Maksudnya gimana? Tadi Anda katakan kalau wahyu Al-Quran langsung dari Allah. Ya. Kalau hadis dengan perantaran Jibril. Nah, ini Ya. buktinya Al-Alaq Jibril katanya yang menyampaikan. Bukan, langsung turun dari Allah. Berarti Allah ke Gua Hiro. Wahyu itu, Bang, wahyu. Berarti Allah ke Gua Wahyu. Hiro. Ke Gua Hiro? Oke, Maksudnya Bang, jualan gimana? aja dulu, Bang. Jualan sana, jualan. Aduh. Apa kalian mau maksa saya suruh mengatakan orang Islam ngerti agama Islam? Udah 13 tahun saya diskusi sama orang Islam, ya kayak begitu semua, isinya kayak begitu. Makanya kesimpulan saya adalah tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Kalau dia ngerti agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Gimana? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada